Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Setianingsih, guru SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara. Saya sebagai calon guru penggerak rekognisi akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik. Coaching dalam supervisi akademik ini merupakan bentuk model supervisi klinis. Supervisi akademik dengan pendekatan klinis ini merupakan supervisi akademik yang bersifat kolaboratif. Pada supervisi klinis, inisiatif lebih dominan berasal dari guru yang ingin disupervisi. Supervisi klinis adalah pembinaan performance guru mengelola pembelajaran. Klinis berarti pertemuan tatap muka antara guru dan supervisor berfokus pada tingkah laku aktual guru di dalam kelas. Berikut deskripsi rangkaian supervisi klinis. Langkah pertama, supervisor dan guru akan melakukan perbincangan pra-observasi tentang persiapan dan apa yang akan dilakukan guru dan supervisor dalam kegiatan belajar mengajar. Langkah kedua, supervisor akan mengobservasi kelas meliputi keseluruhan jalannya. Langkah ketiga adalah percakapan pasca observasi. Supervisor dan guru akan berbincang tentang kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, identifikasi keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu ditingkatkan, dan gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan. Tentunya, rangkaian percakapan tersebut berbasis coaching. Coaching merupakan kegiatan pembinaan yang membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri, yang akan membantu mereka untuk belajar daripada mengajar. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama praktek rangkaian supervisi klinis. Saya akan berbincang dengan Ibu Siti Aminawiyah, guru SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara, mata pelajaran PKN. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Bu Tia. Ya, apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tia. Alhamdulillah, terima kasih dan senang sekali saya bisa bersama Bu Ami di sini untuk berbincang-bincang Bu ya, sebelum nanti saya mengobservasi kelas Ibu di praktek pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, jadi di tahap pra-observasi ini saya ingin berbincang dengan Ibu. Ibu juga sudah membuat jadwal dengan saya gitu ya untuk bertemu dan berbincang sebagai ini ya tahap pra-observasi. Nah, dari perbincangan yang akan kita lakukan ini, apa yang Ibu harapkan, Bu? Apa yang Ibu inginkan dari perbincangan kita pada hari ini? Membahas yang berkaitan dengan persiapan yang harus saya lakukan, Bu. Oh iya, jadi intinya Ibu ingin nanti persiapannya lebih matang begitu Bu ya, dalam melakukan praktek pembelajaran. Iya. Kemudian apa yang sudah Ibu ini Bu? Hal-hal apa yang sudah Ibu persiapkan? Nah, hal-hal yang saya sudah persiapkan itu Bu, yang pertama yaitu materi atau bahan ajar yang saya akan praktekkan. Kemudian yang kedua yaitu berupa RPP, daftar hadir siswa dan daftar penilaian siswa, beserta buku paket atau buku teks yang sesuai dengan kurikulum. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu merancang strategi pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu merancang penilaian di saat terakhir pembelajaran. Tadi Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran sudah dipersiapkan. Nanti untuk praktek pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan diajarkan ke siswa itu apa? Tujuannya yaitu agar peserta didik mampu menjelaskan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Ibu di sini
menginginkan peserta didik untuk bisa menjelaskan penetapan Pancasila sebagai dasar negara gitu Bu ya. Ya baik Bu. Kemudian strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk bisa membelajarkan siswa agar bisa mencapai tujuan? Strategi yang sudah saya siapkan yaitu yang mau belajar dan membuka pikiran, menarik simpatik siswa, humoris dan tidak kaku, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, mereview pembelajaran kembali, menjelaskan dengan praktis. Kemudian yang terakhir yang saya lakukan yaitu memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Oh, baik Ibu, jadi Ibu sudah mempersiapkan dengan matang ya strategi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran mendatang ya. Kemudian dari pembelajaran yang akan Ibu praktekkan nanti, Ibu apa yang ingin Ibu kembangkan, apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam nanti proses pembelajaran Ibu? Yang harus saya kembangkan yaitu yang pertama, cara saya merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu cara saya berinteraksi di dalam kelas. Kemudian yang terakhir yaitu cara saya menganalisis tingkah laku siswa di dalam kelas. Baik Ibu, tadi Ibu menyampaikan Ibu ingin mengembangkan cara merancang pembelajaran, kemudian cara berinteraksi dengan siswa, kemudian cara menganalisis tingkah laku siswa ya. Mengembangkan hal itu tentu saya harus ini ya nanti mengobservasi, melihat Ibu ingin saya mengobservasi di bagian mana ketika Ibu mengajar? Yang saya inginkan yaitu di bagian intinya. Di bagian inti pembelajaran ya, banyak. Khususnya tadi pada saat Ibu berinteraksi dengan siswa atau menganalisis tingkah laku siswa begitu ya. Dengan kata lain, Ibu ingin saya untuk bisa mengobservasi, melihat bagaimana cara Ibu mengelola kelas begitu Bu ya. Seperti itulah. Ya, terima kasih Ibu. Nah, ini untuk pelaksanaannya kapan Bu? Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangannya Bu. Insya Allah hari Senin. Yang disepakati, sepakat hari Senin Bu ya. Insya Allah hari Senin. Jam keberapa Bu ya? Jam pertama. Senin jam pertama ya. Berarti setelah upacara bendera Bu ya? Insya Allah Bu. Iya. Itu di kelas berapa Bu? Kelas 7A. Kelas 7A. Saya ulangi lagi, Senin jam pertama berapa jam pelajaran Bu? 2 jam. 2 jam pelajaran di kelas 7A. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk praobservasi ini Bu ya. Semoga nanti pelaksanaan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Ya silakan untuk kelasnya memimpin. Satu. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, melanjutkan materi masih bab 1 ya. Penetapan Pancasila sebagai, sebelum Ibu melanjutkan materinya, akan mereview kembali materi pembelajaran yang Ibu bahas. Siapa yang tahu angkat tangan? Sidang pertama BPP kan sebelum dibentuk, setelah dibentuk itu kan bersidang sebanyak 2 kali. Nah sekarang Ibu tanya, pada sidang pertama itu dimulai pada tanggal berapa? Ayo siapa yang tahu? Angkat tangan. Marvino, tanggal berapa dimulai sidang pertama? 29.
29. Apa lagi ya, Mas? 29 Mei. Sampai jawaban daripada Martino. Katanya BPUPK itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Bagus, tepuk tangan untuk Martino ya. Apa agenda atau yang dibahas pada sidang pertama? Katanya Nurul. Silakan Nurul, yang dibahas pada sidang pertama atau agendanya yaitu pembahasannya pada sidang pertama yaitu tentang dasar negara negara. Dalam merumuskan dasar negara itu ada tiga pendiri negara kita yang mengajukan usulannya tentang dasar negara. Katakan. Ya, Soekarno betul. Siapa lagi? Mister Supomo bagus. Tadi satu. Mister Muhammad Yamin adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tadi nomor 1 ditulislah isi daripada piagam dasar. Yang kedua, tulislah isi dari teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah kalian sudah bisa memahami mengenai masalah sejarah lahirnya Pancasila? Ya, oke. Untuk selanjutnya, Ibu mengharapkan kalian semuanya untuk mempelajari kembali semua isi daripada bab 1. Masih ingat? Yang libur siapa kita? Indonesia. Apa kewajiban kita? Apa ideologi kita? Pancasila? Tenang jaya. NKRI? Harga mati. PPKN? Luar biasa. Iya. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam, Tia. Iya. Masih semangat ya Bu Ani sudah sesiang ini. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, setelah tadi Ibu seharian mengajar Bu ya, semoga masih fresh. Kita
masuk ke pasca observasi sebagai tindak lanjut dari observasi yang tadi saya lakukan di kelas ibu ya Bu ya. Ya, dari perbincangan kita kali ini, apa harapan ibu setelah perbincangan kita lakukan ini Bu? Yang saya inginkan ya Bu ya, dalam perbincangan kita ini, yaitu saya ingin ada solusi dari kegiatan saya ini ya, yaitu dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan setelah adanya observasi ini, kekurangan yang ada pada diri saya itu bisa saya kembangkan. Ya. Jadi intinya saya ulangi Ibu menginginkan solusi dari kekurangan dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan gitu ya. Ya, kalau tadi Ibu melaksanakan pembelajaran dari awal hingga akhir, bagaimana Ibu sendiri menilai penampilan Ibu? Seperti apa? Saya sendiri merasakan ya apa yang saya lakukan tadi. Yang pertama dari segi keterampilan saya di dalam kelas itu seperti bagaimana kinerja saya dalam mengelola kelas, atau bagaimana dalam menciptakan kelas itu rasanya masih perlu ada peningkatan. Kemudian selain daripada kinerja yang saya lakukan itu dari segi proyek ya atau tugas-tugas yang saya berikan kepada siswa itu rasanya juga masih perlu arahan atau bimbingan atau cari bantuan dari teman sejawat bagaimana cara mengembangkan apabila kita akan memberikan proyek kepada siswa agar siswa tersebut itu bisa memahami tujuan kita. Ya, tadi Ibu menyampaikan bahwa keterampilan dalam mengelola kelas, menciptakan suasana yang menyenangkan gitu ya di dalam kelas itu masih perlu untuk ditingkatkan. Kalau menurut Ibu, pembelajaran mengelola kelas seperti apa sih idealnya seorang guru itu bisa mengelola kelas? Kalau menurut saya sendiri sih ya, kriteria seorang guru supaya bisa atau mampu mengelola situasi dalam kelas itu ya yang pertama itu yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana sih cara kita menarik daripada perhatian siswa itu saya kira itu yang pertama ya, karena saya merasa dalam membawakan materi itu di situ seakan-akan ada sesuatu yang kurang. Jadi ya mungkin itulah dari segi menarik perhatian itu juga memang perlu dikembangkan apabila ingin mengelola kelas dengan baik. Kemudian selain daripada menarik perhatian siswa, mungkin juga saya bisa sendiri itu pribadi saya harus lebih humoris lagi dan tidak kaku dalam kelas. Kemudian selain daripada itu mungkin juga dalam menjelaskan materi yang mungkin harus lebih jelas lagi dan lebih praktis lagi. Saya kira itu. Jadi menurut Ibu, guru yang bisa mengelola kelas itu bisa menarik perhatian, kemudian bisa humoris gitu ya, kemudian bisa jelas menyampaikan materi. Dan Ibu merasa bahwa Ibu itu, apa yang membuat Ibu merasa masih kurang? Kurangnya di mana? Ya, yang membuat saya itu merasa kurang karena seakan-akan saya ini masih terlalu belum terbiasa dalam kelas. Kemudian yang kedua yang membuat saya bisa menilai di situ masih ada kekurangannya, yaitu karena saya juga merasa sendiri dalam pembelajaran itu kayaknya masih ada kurangan dalam berhadapan dengan siswa. Nah itu. Ya, tadi Ibu menyampaikan belum terbiasa. Iya. Belum terbiasa seperti apa? Ibu sudah mengajar berapa tahun, Bu?
cukup lama sih. Cukup lama. Eh, Tapi tapi tadi ada kata belum terbiasa. ya, Maksudnya seperti apa? maksudnya begini Bu, belum terbiasa tuh karena ini kan mungkin karena perubahan zaman, akhirnya muncul satu persatu yang bisa membuat kita itu bingung menghadapi, menyelesaikan menghadapi setiap siswa itu kan berbeda-beda. Jadi disitulah yang membuat saya itu seakan-akan dalam menghadapi siswa itu baru lagi karena adanya perubahan zaman, di mana perubahan zaman sekarang itu anak-anak banyak dipengaruhi oleh karena gampangnya media-media sekarang bisa diakses dan lain sebagainya, akhirnya kelakuan siswa itu dapat berubah. Iya. Jadi yang belum terbiasa di sini, Ibu merasa bahwa anak-anak melalui perkembangan zaman ini sepertinya ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan gitu Bu ya. Iya. Kemudian tadi Ibu menyampaikan banyak media yang mereka akses sehingga itu yang membuat mereka susah mungkin ya untuk dikendalikan. Nah, membiasakan diri dengan situasi seperti itu, apa yang sudah Ibu lakukan? Selama ini sih yang saya lakukan itu mencoba mencari solusinya. Kalau modelnya anak seperti ini mungkin harus kita melakukan pendekatan, kita harus memberikan petunjuk atau solusi supaya apa tadi yang dilakukan itu bisa ke arah yang lebih positif. Ya, baik Bu. Tadi Ibu menyebutkan tentang pendekatan, kita harus melakukan pendekatan ke siswa maksudnya Bu ya. Pendekatan seperti apa? Pendekatan yang saya bisa lakukan itu contohnya itu mengajak, misalkan ada siswa yang tingkahnya aneh-aneh, itu biasanya saya panggil, kemudian saya tanya kesehariannya apa yang sering dilakukan, kemudian di rumahnya seperti apa, kemudian saya juga bandingkan setelah memberikan gambaran yang dilakukan di rumahnya, istilahnya itu memahami pribadi siswa lebih jelas lagi. Jadi Ibu mencoba melakukan pendekatan dengan memahami. Lain itu yang bisa Ibu lakukan selain pendekatan ke siswa secara individual untuk meningkatkan bagaimana Ibu bisa mempengaruhi siswa, mengelola siswa itu apalagi? Yang selama ini sih yang saya terapkan itu seperti mengajak siswa melakukan hal-hal yang lebih positif atau yang bisa menciptakan suatu kreasi-kreasi yang berkaitan dengan mata pelajarannya. Jadi intinya Bu Ami mencoba membuat siswa itu melakukan hal-hal positif dengan membebaskan mereka berkreativitas sesuai dengan dirinya sendiri ya untuk mengerjakan tugas itu Bu ya. Baik Ibu. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh ya. Ya. Tadi selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir, saya mengamati tadi saat Ibu review pembelajaran, ya. Ibu bertanya tentang, kalau tidak salah tadi ada 3 pertanyaan kepada siswa, ya. Kemudian tadi tentang pembentukan pelaksanaan BPUPKI, kemudian agenda yang dibahas itu apa, kemudian tiga tokoh kalau nggak salah ya, pendiri negara itu siapa saja. Kemudian ada siswa menjawab. Kemudian Ibu sudah mengapresiasi ya dengan bagus, kemudian menyebut nama yang menjawab, kemudian minta teman-teman yang lain untuk ini ya tepuk tangan gitu ya. Dan itu ini Bu ya, dan itu sudah sesuai standar yang diharapkan gitu ya. Seorang guru itu memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk berpikir, menyampaikan apa yang dipahaminya, kemudian mengapresiasi, itu sudah bagus gitu Bu ya. Nah, kalau
Bu Ami bagaimana mendengarkan penekanan seperti itu dari saya, dari pengamatan saya? Sangat senang sekali Bu Tia mendengar hasil observasi. Saya juga mengharapkan memang bisa meningkatkan apa yang masih kurang dalam penerapan proses belajar saya selama ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan penilaian terkait dengan hal-hal yang masih perlu dikembangkan berdasarkan catatan saya. Di sini Ibu tadi menjelaskan materi ya dari awal hingga akhir. Ada sayap ya, yang simpel saja dulu Bu ya. Ada spidol yang mungkin kurang jelas gitu Bu ya. Oh, iya. Tetapi Ibu biarkan itu dituliskan, jadi kurang jelas penulisannya. Menurut Ibu seperti apa kalau ada hal yang demikian? Ya memang sih kekurangan saya ini ya memang perlu dibenahi. Bagus sih sekali kritikan seperti itu dan insya Allah itu akan saya perbaiki selanjutnya dan saya tidak akan membiarkan seperti itu seterusnya. Perbaikan seperti apa Bu? Perbaikannya ya mempersiapkan spidol, intinya mempersiapkan segala apa yang mestinya saya butuhkan dalam di saat proses pembelajaran itu. Ada catatan saya itu beberapa siswa terlihat meletakkan kepala di atas meja. Itu seperti apa Ibu mendengarkan itu? Apa tanggapan Ibu? Ya, kalau tanggapan saya, ya saya itu merasa prihatin karena dalam pengolahan kelas selama ini masih belum bisa semaksimal mungkin dan harapan saya setelah observasi ini, harapan saya mudah-mudahan dalam proses pembelajaran berikutnya itu hal semacam itu tidak akan terjadi lagi. Tadi Ibu berharap tidak terjadi lagi untuk mewujudkan harapan Ibu agar siswa tidak ada lagi yang menaruh kepala di atas meja, itu seperti apa? Kalau menurut saya sih ya, mestinya yang saya harus lakukan yaitu menjelaskan materi itu harus lebih praktis lagi, kemudian dalam memberikan kalimat itu ya harus ada tekanan-tekanan sedikit supaya anak-anak yang tadi merasa agak ngantuk itu agak melek sedikit. Selain dari praktis, kemudian tekanan dari suara, apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin perlu juga lagi mengenai masalah humoritas saya itu lebih ditingkatkan lagi. Tidak mungkin juga dalam gerak-geri badan saya itu supaya tidak kaku di dalam kelas. Tidak kaku dalam artian seperti apa? Dalam kelas itu bukan satu arah aja, tapi saya bisa di antara siswa-siswa itu saya harus berjalan, tidak satu fokus, itu maksudnya tidak kaki, bisa ke sana sini atau mendekati siswa yang memang seakan-akan itu kelihatan tidak bergerak atau mengantuk dan lain-lain seperti ini. Baik, jadi Ibu bergerak ke sana kemari mendekati siswa-siswa yang dilihat kurang antusias gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Selain itu ada lagi Bu yang bisa diupayakan untuk dilakukan selain dari gerak fisik Ibu, dari diri Ibu sendiri misalnya, selain dari diri Ibu sendiri apa yang bisa Ibu upayakan? Oh iya Bu, mungkin ini juga ya saya perlu tambahkan agar siswa itu lebih aktif lagi. Bisa saya mencoba memberikan suatu media semacam video pembelajaran. Nah itu mungkin siswa yang tadinya itu ngantuk ya bisa kan istilahnya itu terarah fokusnya. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana untuk bisa membangkitkan siswa-siswa yang tadi. Kemudian tadi saya menjumpai ini Bu, ketika Ibu bertanya, kemudian siswa menjawab, ada siswa menjawab belum selesai, langsung Ibu mencoba untuk
ini meneruskan jawaban siswa. Bagaimana menurut Ibu kalau seperti itu? Menurut saya juga sendiri merasa di situ kok kayak seakan-akan anak-anak yang menjawab itu saya abaikan. Nah itu saya juga merasa tapi sudah terlanjur ya akhirnya saya teruskan aja. Tapi ya solusi saya mudah-mudahan apa yang terjadi itu proses pembelajaran berikutnya itu tidak akan terulang lagi. Jadi Ibu akan melakukan apa biar itu tidak terjadi lagi? Saya akan berusaha lebih mendetail lagi memperhatikan bagaimana siswa itu menjawab, apakah memang sudah selesai atau bagaimana, itu harus lebih fokus saya di situ. Ya karena memang tadi ya itu belum selesai langsung saya lanjutkan. Karena apa? Karena kurang sabar. Ya, kurang sabar dalam memperhatikan siswa. Baik, jadi intinya Ibu nanti akan lebih fokus, akan menunggu siswa menjawab sampai selesai. Intinya memberikan kesempatan siswa untuk menjawab sesuai dengan pemahamannya, begitu Bu ya. Ya, baik Ibu. Selanjutnya saya juga menemukan Ibu masih ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, dan Bapak Bu ya. Kan menjelang akhir pembelajaran Ibu menyampaikan soal. Kalau tidak salah ada 2 soal. Siswa diminta untuk menulis teks isi Piagam Jakarta kalau tidak salah. Kemudian ada menulis teks proklamasi. Anak diberi soal, kemudian diminta untuk menjawab soal tersebut Bu ya. Nah, saya ingin bertanya kembali, tujuan awal pembelajaran Ibu itu agar siswa itu dapat apa? Tujuan awal sih sebenarnya ya itu agar siswa mampu menjelaskan penetapan daripada Pancasila itu sebagai dasar negara. Kemudian soal yang Ibu berikan sesuai dengan tujuan atau belum? Kalau setelah Mutia memberikan penjabaran, ya menurut saya memang agak-agak kurang terarah ya dari tujuan pembelajaran yang saya terapkan ini. Dan saya akan berusaha akan memperbaikinya karena memang selama ini saya belum paham betul antara tujuan pembelajaran yang kita terapkan, kemudian di akhir pembelajaran itu ternyata harus dikaitkan di situ dalam soal. Ketika agar siswa mampu menjelaskan penetapan Pancasila sebagai dasar, bagaimana Ibu memberikan evaluasi atau tes formatif kepada siswa untuk bisa menguji pemahaman? Kemungkinan besar ini soalnya saya akan ubah. Ya, ubah seperti apa? Ubah masih tetap dalam bentuk esai, tapi lebih mengarah ke mengenai masalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti pada tanggal berapakah Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara. Kemudian bisa juga saya buat soal esai seperti penetapan Pancasila itu merupakan hasil daripada sidang apa. Kemudian bisa juga saya buat lagi soal seperti coba jelaskan proses daripada penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Baik Ibu, ketika Ibu menyampaikan soal bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar, bagaimana Ibu memberikan patokan kepada siswa produk yang bisa dihasilkan dari pertanyaan-pertanyaan itu? Produk yang bisa saya harapkan dari siswa itu bisa juga siswa itu disuruh buat semacam gambar-gambar yang berkaitan dengan penetapan Pancasila. Kemudian bisa juga berupa karikatur yang dimana dalam karikatur itu di situ jelas ada proses sebelum Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Ya. Intinya mereka bisa menjelaskan alurnya nanti ya dengan berbagai kreativitas anak. Intinya seperti itu Bu ya. Iya baik Ibu.
tadi sudah Ibu sampaikan dari awal hingga akhir, Ibu sudah menanggapi apa yang data yang saya dapat gitu ya, baik itu yang sudah baik dalam pembelajaran maupun yang masih perlu dikembangkan. Nah, tindak lanjut ke depan Bu, setelah ini Ibu punya tindak lanjut. Tindak lanjut yang harus saya lakukan itu ya kekurangan yang ada pada saat saya menerapkan proses pembelajaran ini ya, itu yang harus saya perhatikan bagaimana caranya agar kekurangan-kekurangan yang ada pada dalam proses pembelajaran itu saya lebih tingkatkan lagi sesuai dengan prosedur. Untuk melaksanakan itu Ibu akan mulai dari mana? Masalah mulainya mungkin lebih baik, lebih bagus ya, lebih Lebih baik, baik. supaya kekurangan yang ada pada diri saya itu bisa cepat terrealisasi. Siapa yang bisa Ibu percaya atau Ibu minta bantuan untuk bisa meningkatkan apa yang perlu Ibu kembangkan dalam diri Ibu? Mungkin kalau minta bantuan itu ya mungkin alangkah bagusnya lah kalau sama teman yang sudah berpengalaman dan sering terjun. Baik Ibu, saya rasa cukup untuk pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Semoga tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan bisa segera terrealisasi. Ya, jadi sukses selalu Bu. Ya, Kasih ya Bu ya, sama-sama Bu. Iya. Setelah saya melakukan coaching dengan Putih ya, saya merasa senang. Alhamdulillah pencerahan yang saya dapatkan itu karena apa yang selama ini saya lakukan itu ternyata masih banyak kekurangannya. Insya Allah mudah-mudahan kekurangan yang ada pada diri saya dalam proses pembelajaran itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Putih ya. Mudah-mudahan apa yang kita praktekkan ini berkah baik untuk saya sendiri maupun untuk siswa. Saya kira